Selain BSD, salah satu area yang paling terkenal sama suasananya yang rindang dan juga strategis karena paling dekat dari Jakarta pastinya adalah Alam Sutera. Dan kali ini aku mau review satu rumah di belakang aku yang modelnya tuh cakep banget karena dari luarnya klasik, dari dalam yang modern banget. Penasaran? Yuk kita lihat. Kali ini aku lagi ada di salah satu klaster pertamanya Alam Sutera. Makanya kalau dari posisi klaster, dia ini paling depan dan tepat seberang-seberangan dengan Mall Living World. Jadinya kalau kalian suka jalan-jalan ke mall, sebenarnya jalan kaki atau jogging pun udah bisa langsung sampai. Nggak usah perlu pakai kendaraan maupun mobil motor lagi. Nah, rumah yang di belakang aku ini modelnya bener-bener keren banget. Kalian lihat dari fasadnya, ini masih ada nuansa American klasik dicampur dengan modern. Rumah yang di belakang aku ini punya luas tanah 392 meter persegi karena memang posisinya di hook, jadi angkanya itu nggak bulat. Dan luas bangunan 3 lantai di 720 meter persegi. Kamar tidurnya ada 5+1, semuanya sudah kamar mandi dalam, dan dia sudah semi furnish plus swimming pool juga. Jadi benar-benar cakep banget dengan interior yang modern minimalis. Kalian pasti udah penasaran banget, tapi kita ngomongin dari fasad dan area depannya dulu. Kalau kalian perhatiin, di bagian sisi belakang aku dan sisi samping aku, ini carport mobilnya benar-benar besar sekali. Dan dia ada 2 area, yaitu area yang tertutup kanopi dan juga area yang terbuka. Kalau yang di dalam kanopi itu total bisa muat sampai dengan 4 mobil, 2 di sisi kiri aku dan 2 di sebelah belakang aku. Kalau yang di luar kanopi itu bisa tambah 2 mobil lagi. Jadi kalau kalian total itu benar-benar kapasitasnya sangat amat banyak. Apalagi karena posisi rumahnya ini menghadap ke tembok klaster sampai ke sampingnya. Kalau kalian mau undang teman-teman, saudara datang mampir ke rumah, mobil-mobilnya itu bisa diparkir di depan tanpa harus mengganggu tetangga kalian. Enak banget pokoknya. Nah, kita langsung ke area sini aja. Untuk carport, lantainya semua sudah menggunakan lantai HT batu alam. Sampai ke sisi samping semuanya sama. Untuk area penghijauannya ada di sebelah kanan aku. Ini aslinya tadinya itu masih kosong. Jadi kalau kalian lihat ini ada pohon yang benar-benar cakep. Ini bukan sembarangan pohon biasa yang kalian lihat di taman-taman klaster. Tapi ini khusus dibeli sama ownernya, lalu dipasang di sini supaya ada konsep artistiknya lagi, sehingga rumah kalian itu benar-benar jauh lebih cakep. Nah, di bagian kiri aku ini kalian lihat, ini adalah area carport yang tertutup sama si kanopi. Di sini udah dipasang kanopi tempered glass, dia modelnya yang sedikit ngeblur, jadinya sinar matahari itu nggak benar-benar langsung menyorot ke arah mobil kalian. Di belakang ini adalah pintu utamanya. Jadi karena dia posisi di hook, jadi dapat 2 sisi. Yang sebelah samping itu menghadap ke timur, sebelah depan, sebelah pintu utama ini menghadap ke arah selatan. Sebelum kita naik ke arah teras dan juga pintu utama, kalian lihat dulu di sisi sebelah kiri, ini ada 1 pintu lagi. Jadi ini pintu dari service area mengarah keluar. Untuk akses ART kalian bisa keluar masuk tanpa harus lewat ke area utama dalam rumah. Dan nih kalian lihat dari temboknya aja ya, dia itu udah pakai batu-batu alam dekorasi seperti ini guys. Jadi bener-bener bukan polosan pakai cat putih doang atau kusen-kusen kayak sekarang, tapi memang ownernya ini ada sense of artistic sehingga rumah kalian itu nilainya pasti akan jauh bertambah. Nah, di belakang aku ini kita naik 3 step tangga mengarah ke teras utamanya. Di sini kalau kalian mau taruh kursi-kursi buat duduk, buat nongkrong masih bisa banget, atau rak-rak sepatu di sisi kiri aku itu juga masih sangat possible. Sedangkan pintu utamanya
Posisinya ini ada di sebelah kanan aku. Yang aku suka dan pengen aku highlight, daun pintunya ini benar-benar lebar sekali. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Dan dia modelnya itu pivot door. Jadi di mana sisi samping ini nggak menempel dengan tembok sebelah sini. Jadi kesannya itu benar-benar mewah banget. Ini udah menggunakan kayu solid wood dari kayu merbau. Seperti yang kalian tahu, kayu merbau itu tahan lama banget, awet banget, dan anti rayap. Jadi kalian nggak usah takut denger kata kayu, karena ini udah pasti nggak akan dimakan sama rayap. Nah, masuk pintu utama, kalian akan langsung ketemu dengan satu area. Pastinya ini adalah area ruang tamu. Nah, sebelum itu kita bahas dulu dari lantainya. Lantainya ini sudah menggunakan marmer semuanya, marmer import, slabnya juga slab besar dengan motif yang menurut aku tuh bagus sekali. Karena biasanya kalau yang motifnya punya banyak rambut seperti ini, kalau susunnya nggak bener, pasti jadinya itu berantakan. Tapi karena seperti ini nih, pasti dia pakai tukang yang profesional. Sehingga rasanya itu kayak menyambung sampai ke ujung dalam rumah. Jadi bener-bener cakep banget. Di belakang aku, ini kalian lihat, udah diletakkan sofa-sofa. Ini belum dibuka plastiknya karena memang rumah ini sebenarnya masih finishing, belum selesai 100%. Nanti semua perabotan ini akan diangkat sama owner. Jadinya kalau kalian mau nanti bisa kita negosiasi, tapi kalau kalian nggak perlu, kalian bisa beli perabotan yang sesuai sama selera kalian. Oke, kita mulai mengarah masuk ke arah dalam. Di sini kalian udah bisa langsung kelihatan ngeplong sampai belakang, tapi kita akan bahas satu persatu area masing-masing supaya kalian nggak bingung. Di sisi kanan aku, ini kalian akan lihat ketemu dengan satu kamar mandi atau powder room untuk si tamu. Turun 2 step tangga ke arah bawah, tapi di bagian dalamnya ini benar-benar luas banget walaupun dia posisinya di bawah tangga. Karena lebarnya ini sekitar 1,5 meter, yang dimana biasanya kamar mandi tamu itu lebarnya cuma 1 meter. Di sisi kiri ini udah dipasangin semua storage-nya. Lalu ini area tangga dengan railing kaca yang benar-benar minimalis. Di bagian tengah kalian akan ketemu dengan area dining-nya. Di sini udah diletakkan meja dengan 6 kursi. Nah, ini kalian lihat perabot-perabotnya aja itu semuanya benar-benar masih dibungkus. Karena memang ownernya itu awalnya mau pakai rumah ini sebagai rumah pribadi. Tapi karena perubahan kondisi dan situasi akhirnya harus dijual. Cuma nanti perabotannya sama seperti sofa yang di depan akan diangkat semua sama si owner. Jadinya kalian itu masih punya kebebasan untuk bisa atur-atur perabotan dan interior sesuai selera kalian. Nah, sebenarnya di kanan aku kalian lihat ini ada satu pintu. Dia mengarah ke junior master di lantai 1. Jadi memang di lantai 1 ini sudah ada kamar tidur yang cukup besar kalau misalkan kalian tinggal bersama orang tua. Tapi kita akan lihat satu persatu dari arah sini dulu supaya kalian nggak bingung. Oke, di bagian tengah kita akan ketemu dengan si living room-nya. Ini kalian lihat benar-benar lebar banget dari sini sampai ke ujung arah dapur. Ini udah diletakkan sofa-sofa yang pastinya akan diangkat sebentar lagi. Tapi kalau kalian mau pasang sofa bentuk L atau yang up to 5 seater itu masih cukup banget. Di bagian tengah masih bisa taruh coffee table, dan di sisi kanan aku ini interiornya sudah menempel semua rak-rak dan juga buffet TV-nya. Bahkan TV-nya kalian mau pasangnya 100 inch juga bisa. Dan di sisi atas kalian lihat itu sudah ada AC. AC-nya sudah bonus diberikan ke kalian karena memang sudah menempel. Karena kalau dibobok-bobok lagi pastinya jadi berantakan. Nah, yang aku suka nih guys, biasanya kalau high ceiling itu identik dengan lampu chandelier yang mewah. Tapi kali ini si owner mau punya konsep yang baru. Dia pasang modelnya itu skylight canopy. Jadinya area living room ini tetap kelihatan terang banget dan cahaya naturalnya itu sangat-sangat optimal. Sehingga kalian itu kalau tinggal di sini bukan cuma ngerasa rumahnya ini mewah atau megah, tapi juga ada rasa comfy dan juga natural. Oke, kita jalan ke arah belakang. Nih kalian akan lihat ada pintu sliding door kaca yang 2 arah. Ini udah pakai kusen-kusen dari UPVC dan kacanya ini juga tebal banget, sama seperti kaca-kaca yang ada di area luar rumah. Sehingga lumayan soundproof kalau misalkan area luar ini lagi berisik, lagi banyak kendaraan yang lewat, atau ada suara-suara lainnya, suara tukang dan renovasi. Kalau kalian tutup semuanya itu nggak akan kedengaran terlalu jelas dari arah dalam. Di belakang ini kalian lihat, ini adalah area taman belakang yang udah diubah menjadi swimming pool sama si owner. Dan ini panjang swimming poolnya bener-bener melurus banget sampai belakang sana. Kalau aku perkirakan mungkin ini 8 meter kayaknya nyampe.
Dan di sini ini area terasnya. Kalian kalau mau taruh kursi duduk-duduk masih bisa banget. Di bagian kiri ini adalah area shower. Jadi kalau kalian habis berenang, kalian bisa bilasnya di sisi kiri aku aja. Jangan sampai masuk ke dalam rumah, terus becek-becekan, lantainya jadi basah, harus dipel lagi dan segala macam. Jadi kalian bisa beres-beres di sebelah sini. Nih yang aku suka ya guys, poolnya itu kalian lihat belum ada tangga turun ke bawah. Karena memang dia modelnya itu dari rendah banget sampai makin lama makin dalam. Jadi kalau kalian mau taruh kursi-kursi santai yang biasa posisinya di atas air kayak di hotel-hotel, di villa-villa, itu masih possible banget. Oke, kita balik lagi ke arah tengah. Jadi kalau kalian tadi udah perhatiin, di samping living room kita akan ketemu dengan area dapurnya. Nah, dapur itu biasanya ada dua, dapur bersih dan dapur kotor. Kalau yang deketan sama living room pastinya adalah si dapur bersihnya. Semua kitchen set ini semua udah menempel, udah ditinggal buat kalian. Tone-nya dari tone kayu, nanti kalian tinggal sesuaiin sama interior-interior yang mau kalian pasang atau perabotan yang mau kalian beli. Tapi yang aku suka lagi, ini kalian lihat, semua area untuk elektroniknya itu udah disediain. Mulai dari tempat oven, tempat dispenser, dan di sisi kanan pun masih ada tempat kulkasnya. Jadi kalian tinggal beli yang ukurannya sesuai, nggak usah capek-capek dibobol lagi atau taruh di atas top table sehingga kelihatan berantakan dan nggak rapi. Nah ini semua elektronik seperti kulkas, ini nanti dibawa ya sama si owner. Ini udah mau dikeluarin karena memang dia kan nggak jadi tinggal di sini. Jadi nanti kalian tinggal sesuaiin sama merek yang kalian suka. Sedangkan untuk dapur kotornya, ini posisinya ada di sebelah dapur bersihnya. Karena dapur kotor itu posisinya memang nggak boleh jauh-jauhan dari si dapur bersih. Jadi kalau kalian lagi masak yang berat maupun yang ringan, itu tetap bolak-baliknya itu bisa lebih praktis. Nah, kalau kalian masak yang berasap-asap pun, ini tenang aja karena udah dipisahkan dengan si pintu seperti ini. Jadinya bau-baunya, asap-asapnya itu nggak akan tercampur ke area dalam rumah. Nah, kalian lihat area dapur kotor ini sama semua kitchen setnya juga udah ditempel, udah dipasangin buat kalian. Lengkap dari kabinet paling atas, kabinet atas ini dan juga bagian bawah, serta top table-nya. Dan elektronik seperti kompor 2 tungku, kompor gas dari Modena, exhaust-nya, dan double sink di area belakang aku. Kalau kalian jalan lurus sampai ujung belakang, kalian akan ketemu dengan satu pintu. Ini adalah pintu akses ke arah carport depan yang sudah kita lihat tadi di paling awal. Nah, sedangkan di bagian tengah, ini ada tangga melingkar ke arah atas, itu adalah kamar tidur, kamar mandi ART, dan juga tempat jemuran. Jadinya kalian itu servis areanya benar-benar terpisah dari dalam rumah, sehingga area dalam rumah ini bisa tetap kelihatan rapih terus. Sebelum kita naik ke atas, tadi kalian ingat ya di awal aku ada sebutin, kalau di lantai 1 ini masih ada junior master, sehingga kalau kalian memang prefer kamar tidur master di lantai bawah atau ada orang tua yang tinggal bareng, pastinya ini akan cocok banget dengan kebutuhan kalian. Masuk pintu, kalian akan langsung ketemunya dengan area walk-in closet. Di bagian ujung ada bukaan jendela yang benar-benar super besar. Jadi area ini tanpa aku nyalain lampu sama sekali nih, itu benar-benar kelihatan terang. Untuk lantainya semuanya sudah menggunakan lantai laminated floor, bagian kamar terkhususnya, supaya kaki kalian itu nggak kedinginan kalau lagi di dalam kamar. Sedangkan kalau kita jalan lurus lagi ke arah dalamnya nih, kita akan ketemu dengan satu pintu di sisi kanan aku. Ini adalah pintu menuju kamar mandi yang menurut aku secara ukuran ini benar-benar besar banget. Makanya memang dia pantas disebut sebagai junior master. Di sebelah kanan aku kalian akan lihat ini adalah area wastafel, top table-nya semua udah terpasang, begitupun juga dengan vanity box dan kaca-kacanya, sampai dengan interior temboknya, ini ada wall-wall panel, keramik-keramiknya, itu semua udah full. Jadi kalian kalau perhatiin udah nggak ada tembok yang dicat warna putih polos lagi, tapi semuanya udah tertutup dengan warna-warna dari interior. Nah, klosetnya di belakang aku, di bagian kiri aku ini adalah area shower, di mana showernya ini sudah pakai double head, dan ini modelnya benar-benar unik banget karena dia melebar dan menghadapnya dari samping, bukan dari depan. Kalau kalian biasa lihat shower itu dari depan ke arah belakang, ini dia dari samping. Jadi kalian mandi tuh rasanya benar-benar lebar banget. Exhaust-nya juga sudah terpasang dan pastinya ada bukaan jendela sehingga area kamar mandi kalian itu jangan sampai lembab. Nah, kalau di bagian ujung paling belakang, kita baru ketemu dengan si area kamar tidur.
dia sengaja tempatin area kamar tidur ini di paling belakang dari seluruh area kamar supaya kalian itu bisa dapat pemandangan langsung ke kolam renang yang tadi sudah kita lihat. Jadinya pastinya rasanya itu kayak lagi nginep di resort guys. Bangun-bangun, dengernya suara air, terus lihat sebelah kiri warnanya biru-biru. Dan di sebelah sini kalian akan dapat teras spesial khusus untuk si penghuni kamar ini aja. Kalau memang mau taruh kursi-kursi duduk untuk nongkrong bisa dinikmatin dari arah sebelah sini. Nah, di sini udah ada 2 bukaan jendela dari arah sisi hook rumah ini sehingga kamar ini juga sama tetap kelihatan terang tanpa aku nyalain lampu sedikit pun. Nih kalau kalian lihat tidak ada lampu yang menyala. Di bagian depan ini area buffet TV-nya dan juga area TV. Di sebelah kiri kalian sudah dipasangin meja rias, tinggal kalian perlengkapin aja, misalkan mau tambah kaca, mau tambah kursi, atau mau dijadiin tempat kerja juga bisa banget. Sekarang kita balik lagi ke area tengah. Nah guys, lihat lantai satunya aja udah sebagus itu guys. Gimana lantai 2-nya dan juga sampai lantai 3. Kalian tuh jangan sampai di skip videonya karena kamar-kamar di atas nggak kalah bagus view-nya, apalagi lantai 3-nya masih ada gym room tersendiri. Oke, kita sekarang mau naik ke lantai 2-nya, jadi kalian ikut aku terus. Naik ke lantai 2, kalian akan langsung ketemu dengan satu area family space yang cukup besar. Jadi kalau kalian mau taruh meja-meja dekorasi, semua pajangan-pajangan itu masih cukup banget space-nya dan masih sangat leluasa. Nah, di lantai 2 ini isinya adalah kamar tidur termasuk kamar anak dan juga kamar master. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ada di sisi kanan aku. Untuk lantai kamar tidur ini semuanya sama, sudah menggunakan lantai laminated seperti kamar tidur yang tadi ada di bawah. Dan kita akan bahas satu persatu karena ini dia punya 2 sisi sayap dan ukuran kamar anaknya pun benar-benar besar sekali. Di kiri aku kalian lihat ini sudah ada area teras balkon tersendiri menghadap ke depan rumah. Jadinya anak kalian pun bisa punya area outdoor yang lebih private tanpa terganggu orang lain untuk bisa nikmatin udara-udara sejuk. Nah, di sebelah sisi kanannya, nih kalau kita jalan mundur, kalian akan ketemu dengan si kamar mandinya. Yang menurut aku secara ukuran, secara desain itu benar-benar unik dan cakep banget. Kalian lihat ya dan kalian perhatiin. Di belakang aku, ini adalah area lemarinya guys. Jadi model wardrobe-nya ini banyak dan besar sekali. Bisa up to 7 pintu lemari. Di sisi kanan aku adalah meja riasnya. Tapi dia ini menyatu dengan keseluruhan kamar mandinya. Mulai dari area kloset, di sini sudah ada sink dan wastafelnya. Dan di sisi kanan ini adalah area showernya, dimana dia itu udah pasangin shampoo niche-nya dan juga showernya sudah menggunakan double head. Jadi kalau kalian lihat model-model kamar mandi yang menyatu dengan lemari kayak gini, pasti kalian akan inget ya sama model-model villa di Bali yang konsepnya itu mirip banget seperti ini. Sedangkan di sisi yang paling ujung, sama seperti layout Junior Master, ini adalah area kasurnya, area tempat kalian tidur. Nah, kalian lihat sendiri secara ukuran ini benar-benar besar sekali. Dan karena dia posisi rumahnya di hook, jadi kalian itu bisa dapat pencahayaan yang lebih. Contohnya, ini di area kanan ada bukaan jendela, di area kiri pun kalian masih dapat bukaan jendela lagi. Sebelah kiri ini dari arah timur, jadi ini lagi pagi hari, mataharinya lagi masuk, lagi terang banget. Di sebelah sisi kanan ini dari arah selatan, jadi kalian bisa nikmatin sore hari tanpa harus kesorot sinar matahari. Pokoknya benar-benar enak banget dan semuanya itu udah dipikirin satu persatu sama si owner demi kenyamanan dia tinggal. Oke, di belakang aku ini kasurnya bisa kalian taruh yang queen bed, king bed. Sebelah kiri udah terpasang ada nakasnya, dipannya juga udah terpasang dari interior. Di bagian tengah, ini space-nya masih sangat lebar sekali jarak antara kasur ke TV. Jadi kalau kalian mau taruh coffee table lagi, itu masih sangat possible. Bagian depan ini adalah area buffet TV-nya.
lalu ada meja riasnya, dan semuanya rak-rak itu sudah terpasang dengan rapih. Kalian tinggal sesuaiin dan tinggal dipasang-pasang sesuai dengan kebutuhan dan barang-barang pribadi kalian. Kita balik lagi ke arah tengah. Kita baru aja selesai lihat kamar tidur anak yang pertama, dan sekarang kita akan lanjut lihat kamar yang kedua. Posisinya nggak jauh-jauhan, dan dari layoutnya itu lebih unik lagi karena yang kali ini akan dijadiin sebagai tempat kerja. Nah, kita lihat dulu dari sebelah sisi kiri aku, ini adalah area kamar mandinya. Dari model kamar mandi aja ini udah sangat berbeda dengan model kamar mandi yang barusan. Yang ini lebih simple, lebih minimalis, areanya itu lebih seperti normal. Di kiri aku ini adalah klosetnya, sudah dari grohe. Belakang aku ini adalah area sinknya, dimana top table-nya itu udah full banget, udah besar sekali dengan kaca. Dan di belakang pintu kanan aku ini baru area showernya, sama sudah menggunakan shower double head. Udah dipisahkan partisi kaca seperti ini, jadi memang cantik dan minimalis banget. Kesannya itu bener-bener simple dan gak neko-neko. Nah, di depannya ini kalian akan langsung ketemu dengan si area walk-in closetnya yang tadi sudah kita lihat pertama saat masuk si kamar ini. Ini semua lemarinya bentuknya U, jadi kalian bisa taruh sampai dengan 5 pintu lemari, dan ini ukurannya juga besar banget. Sudah dipasangin yang modelnya tuh custom, jadi bisa full ukurannya dari atas plafon, dari ceiling sampai ke lantai, nggak ada space yang terbuang lagi. Lantainya sama, semua sudah menggunakan laminated. Di area kiri aku ini adalah area meja riasnya, sudah ada kacanya. Di belakang ini lampu-lampu LED dan ambience-nya juga semua sudah terpasang. Sedangkan di sisi yang paling ujung belakang, ini sebenarnya adalah area si kasur, si tempat tidurnya. Tapi karena memang sekali lagi tadinya mau dipakai sebagai rumah pribadi, maka pastinya jumlah kamar dan posisi-posisinya itu semua disesuaikan dengan kebutuhan si owner lama. Dimana dia itu nggak butuh kamar tidur terlalu banyak, tapi butuhnya adalah tempat kantor dan juga office seperti di ruangan ini. Nah, kalau kalian mau ubah jadi kamar tidur, sebenarnya gampang banget, tinggal ditambah kasur. Tapi kalau kalian butuhnya ruang kerja untuk Zoom, untuk semuanya training, kalian bisa pakai meja-meja dan kursi yang udah terpasang. Yang aku suka, dia ini tetap dapat 2 bukaan jendela, padahal posisinya itu bukan di area sisi luar rumah yang mendapat area hook dan juga area depan. Tapi di sini kalian dapat slab kaca yang besar banget ke arah void yang tadi sudah kita lihat dari lantai 1. Sedangkan di belakang aku ini ada pintu menuju ke balkon teras mengarah ke arah belakang rumah. Jadinya kalian itu tetap bisa nikmatin area outdoor sambil nikmatin pemandangan view kolam renang di bawah. Enak banget. Jadi kalau kalian tidur di sini pastinya bakal sering-sering dengar suara air yang kalem banget. Oke, kita sekarang lanjut ke arah seberang karena kita mau kasih lihat kalian area master bedroomnya. Nah, sekarang kita menuju ke arah seberang. Kalian sambil nikmatin dulu pemandangan di area tengah. Ini semua railingnya itu udah dibuat seminimalis mungkin. Padahal kalau kalian ingat dari fasadnya itu adalah fasad American Classic. Makanya kenapa aku bilang rumah ini unik banget. Luarnya klasik, dalamnya itu modern minimalis. Jadi bener-bener sleek banget desainnya. Nah, di sebelah kanan aku ini akhirnya kita ketemu dengan satu pintu mengarah si kamar tidur masternya. Yang pastinya kalau kamar tidur master ukurannya itu udah pasti paling besar. Tapi kalian tuh biar nggak bingung dan biar nggak pusing tata cara semua perabotannya, kita mulai dari sisi kanannya dulu. Ini akan ketemu dengan si area kamar mandi, di mana konsepnya itu sama dengan kamar anak pertama yang kita lihat. Untuk lantainya ini semua sudah menggunakan lantai HT yang agak lebih kasar dan bertekstur, supaya di area kamar mandi ini tetap terjaga dan gak licin. Di kiri ini adalah area klosetnya dari Kohler. Di sebelah kirinya lagi, ini sebelah sinknya, sama sanitary dari Kohler, semua kacanya sudah terpasang bersamaan dengan lampu-lampu LED-nya, dan juga sudah ada bukaan jendela, sama exhaust-nya. Jadi benar-benar lengkap banget, semua facility yang kalian perluin itu sudah terpasang, semua essentialnya itu udah nggak perlu kalian bobol-bobol lagi. Di sebelah kanan aku, kalian akan lihat ini area shower yang cukup besar, udah dipisahkan oleh partisi kaca yang super minimalis dengan slabnya itu yang juga besar banget. Ini kalau kalian lihat, ini adalah satu slab kaca dan showernya ini sudah pakai double head.
Nah, di paling belakangnya nih kalian lihat, ini adalah konsep yang aku bilang unik banget. Biasanya lemari itu pasti deket-deketan sama si area kasur dan posisinya itu terpisah dengan si kamar mandi. Tapi kali ini kalian akan ketemu satu area yang besar banget di mana sudah ada kamar mandi dan juga area wardrobe-nya seperti ini. Ini besar sekali, jadi kalian bisa pasang sampai dengan 5 pintu lemari plus meja rias, dan di sisi kiri kalian masih dapat bukaan jendela yang cukup besar. Ini mengarah ke arah timur, jadi kalau lagi pagi-pagi seperti ini cahayanya cukup terang. Ini kalian lihat aku nggak ada nyalain lampu sama sekali ya. Nah, tadi kita udah ngelewatin, ini adalah area tempat kalian taruh kasur semuanya, area tempat tidurmu, dan ini space-nya masih benar-benar luas banget. Jadi kalau kalian mau taruh barang-barang collection kalian, dekorasi-dekorasi, pokoknya apapun itu, ngatur-ngaturnya itu masih sangat-sangat gampang. Di kanan ini adalah tempat tidurnya, kalian bisa taruh yang ukurannya custom size pun masih sangat possible, karena kalian lihat aja ini jaraknya masih leluasa banget. Di sebelah kiri ini kalau kalian lihat ada sofa, karena ini adalah area living room untuk si kamar masternya. Jadi di bagian depan ini kalian bisa taruh TV seperti yang udah dicontohkan, tengahnya bisa taruh meja, coffee table untuk kalian bisa nongkrong sambil nikmatin pemandangan ke arah samping. Dimana di sini ada dua bukaan, pertama adalah pintu kaca mengarah ke balkon yang connecting dengan si kamar anak yang tadi sudah kita lihat, dan di sisi yang sebelah kiri ini adalah bukaan jendela mengarah ke swimming pool yang ada di lantai 1. Jadinya udaranya itu pasti sejuk banget, berputar dari arah depan ke belakang, dan suara-suara air yang ngalemin kalian itu pasti bakal tetap kedengeran seperti nuansa di villa. Akhirnya kita sampai di lantai paling atasnya guys. Ini adalah lantai ketiganya. Jadi rumahnya ini memang benar-benar besar banget. Sampai dari tadi tuh nggak kerasa. Ternyata baru lantai 1 dan lantai 2. Oke, sebelum kita lanjut nih ke area-area yang menurut aku cakep-cakep banget, kita mulai dari sisi sebelah kirinya dulu. Ini adalah area jemuran, area laundry yang tadi aku sempat sebut dari lantai 1. Jadi ini adalah tangga dari si dapur kotor naik keluarnya di sini. Kalau kalian mau pasang laundry, mesin cuci, mesin pengering, bisa di sisi kanan aku. Saluran airnya semua sudah disediakan bersamaan dengan colokan listrik. Dan di sebelah kanannya ini ada pintu menuju ke balkon teras yang cukup besar. Kalau kalian memang butuh area untuk jemuran dan nggak mau pakai mesin pengering. Di bagian tengah ini space-nya benar-benar besar sekali. Jadi kalau kalian mau taruh banyak barang, difungsikan sesuai yang kalian mau, itu masih sangat-sangat bisa. Sedangkan di ujung kiri ini ada satu ruangan yang benar-benar besar banget. Hampir satu lantai 3 ini isinya hanya si ruangan ini. Pertama, di sebelah kanan aku ini ada pintu menuju si kamar mandinya. Jadi kenapa di sini disediain kamar mandi? Karena kalian juga bisa pakai ruangan ini sebagai kamar tidur tambahan kalau memang kalian butuh kamar tidur yang lebih banyak dari 5 kamar tidur. Ini udah terpasang semua sofa-sofanya karena kalian bisa jadiin juga ini sebagai multifunction, semacam attic room kalau mau dibuat teater atau mau dibuat tempat karaoke. Dan di bagian paling belakang ini nggak cuma sampai di sini aja guys. Nih kalian lihat, ini benar-benar semuanya terbuka dengan full kaca dari dua sisi karena memang ownernya ini tadinya mau dipakai sebagai ruangan untuk dia pilates. Makanya kalian lihat ini sudah ada alat-alat pilates, yoga yang udah terpasang dengan rapih di sini. Nah, kalau kalian yang suka olahraga-olahraga yang sama, pastinya ngelihat area ini bakal happy banget karena udah ada space khusus private untuk bisa kalian pakai. Di sebelah kiri ini adalah pintu menuju ke teras yang tadi sudah kita lihat. Jadinya kalau kalian suka barbekyuan, suka ke area outdoor, kalian juga bisa pakai teras ini sebagai area buat kalian berkreasi. Atau kalau suatu hari memang mau penambahan bangunan lebih besar lagi, masih sangat possible untuk kalian perbesar ke arah tembok di ujung sana.
Nah, rumah ini dijual dengan kondisi dalam keadaan semi furnish seperti yang dari tadi udah aku jelasin dari awal. Jadi kalian bisa kebayang ya kira-kira memerlukan untuk beli apa aja atau kira-kira kurang perabotan yang mana aja, kalian bisa siapin dulu dari sekarang. Tapi sebelum itu kalian dengar dulu dari harganya, menurut aku ini masih sangat amat worth it. Karena bangunan mandiri yang sebesar ini di Alam Sutera itu sangat-sangat jarang. Untuk harganya ini masih di 15 miliar, masih bisa nego, masih sangat open dan ownernya itu sangat open untuk negosiasi. Jadi buat kalian yang mau survei, kalian bisa langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton video properti lainnya yang short form content atau mau tahu update-update tentang limited promo dan limited stock, kalian bisa follow Instagram aku maupun TikTok aku dan jangan lupa subscribe YouTube aku.